Setiap capung yang melayang anggun di atas permukaan kolam sejatinya memiliki kisah yang tidak dimulai di udara, tetapi justru dimulai di dalam air. Seperti dongeng yang terbalik, capung menghabiskan sebagian besar hidup mereka bukan dalam bentuk indah dan bersayap, namun sebagai makhluk bawah air yang nyaris tidak dikenal. Semuanya bermula dari telur yang sangat kecil. Betina capung biasanya meletakkan telur-telur mereka di dalam air atau di permukaan tumbuhan air. Beberapa spesies bahkan menanamkan telur di dalam jaringan batang tanaman lunak. Jumlah telur bisa mencapai ratusan hingga ribuan, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan air. Telur-telur ini memiliki ukuran 0, sekian milimeter, berbentuk lonjong dan nyaris tidak terlihat. Mereka akan menetas dalam hitungan hari, minggu, atau bahkan bulan, tergantung pada suhu air dan jenis capung. Kemudian dari telur kecil itu menetaslah makhluk kecil dan tampak aneh bernama nimfa, tanpa sayap dan tidak memiliki warna cerah seperti umumnya capung yang telah kita kenal. Nimfa memiliki tubuh kekar dan rahang besar, dan hidupnya tersembunyi di bawah permukaan air. Dan disinilah kisah nyata kehidupan capung dimulai, bukan sebagai penari lincah di angkasa, tetapi sebagai predator yang mematikan di alam sunyi. Jika capung dewasa adalah raja langit, maka nimfa capung adalah penguasa dalam dunia mikro bawah air. Ini karena tidak ada yang benar-benar aman di dekat nimfa, tidak larva nyamuk, tidak juga nyamuk, atau bahkan ikan kecil. Semuanya bisa menjadi santapan yang sangat lezat bagi nimfa. Kendati nimfa memiliki tubuh yang tampak jauh dari elegan, tetapi mereka sangat efektif dalam berburu. Tubuhnya yang pipih atau silindris dilengkapi struktur rahang unik yang disebut sebagai labium, semacam lengan yang bisa dilontarkan ke depan untuk menangkap mangsa dengan kecepatan luar biasa. Nimfa bukan hanya pemangsa yang ganas, tetapi mereka juga ahli kamuflase. Warna tubuh mereka biasanya mengikuti warna substrat di dasar air, bisa berupa coklat lumpur, hijau daun busuk, atau abu-abu batu kerikil. Dengan berkamuflase, nimfa menunggu mangsa yang akan lewat dengan diam seperti batu, untuk kemudian dalam waktu sepersekian detik, labium mereka menembak dan mencengkeram mangsa dengan taring-taring kecil namun tajam. Kecepatan dan presisinya membuat mereka hampir tidak terelakkan. Selain alat berburu yang mematikan, nimfa memiliki sistem pernapasan yang sangat unik. Mereka tidak menggunakan insang luar seperti ikan, tetapi menggunakan insang internal di dalam rektum. Dengan insang ini, mereka menyedot air ke dalam tubuh, mengekstrak oksigen melalui permukaan insang dalam saluran rektal, lalu menyemprotkannya kembali keluar. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk bernafas, tetapi juga untuk bergerak sangat cepat. Dengan menyemprotkan air ke belakang seperti roket mini, nimfa bisa melompat jauh untuk kabur atau menyerang mangsa. Kehidupan nimfa di dalam air bisa berlangsung sangat lama, bahkan sangat lama untuk ukuran serangga yang sangat kecil. Nimfa capung bisa hidup antara 6 hingga 5 tahun di dalam air, tergantung spesiesnya. Mereka tumbuh melalui belasan kali pergantian kulit atau molting. Setiap kali berganti kulit, mereka tumbuh lebih besar dengan rahang yang semakin kuat serta mematikan.
Namun, meski mereka tumbuh semakin kuat, kehidupan di bawah air tetap penuh dengan risiko. Demikian ini karena nimfa harus bersaing dengan predator lain, bertahan dalam air yang mengering, menghadapi polusi, dan menghindari pemangsa seperti ikan besar atau burung pemakan serangga. Dengan kata lain, tidak semua nimfa akan bertahan hingga dewasa. Kendati demikian, bagi mereka yang selamat, petualangan besar mereka telah menunggunya di udara. Siklus hidup capung mengikuti pola metamorfosis tidak sempurna. Artinya, mereka tidak mengalami tahap kepompong seperti kupu-kupu, melainkan langsung berubah dari telur menjadi nimfa, lalu menjadi capung dewasa. Perubahan ini memang tampak sederhana, namun sejatinya ia adalah perjalanan biologis yang menakjubkan, penuh rintangan, serta keajaiban. Pada hari yang tepat, ketika suhu, kelembaban, dan cahaya memadai, nimfa yang telah cukup umur akan memanjat batang tanaman atau batu di tepian air. Mereka berpegang erat, kemudian tubuhnya mulai mengembang, dan kemudian kulitnya yang keras mulai retak. Dari retakan itu muncul tubuh baru bermata besar, dada yang membengkak, dan sayap lembut yang mengembang layaknya kertas basah. Saat selembar sayap mengembang dari tubuh yang baru muncul dari nimfa, capung dewasa berdiri di ambang dua dunia, meninggalkan kehidupan sebagai makhluk air dan menyambut peran baru sebagai penjelajah langit. Dengan tubuh yang masih basah dan rentan, mereka belum siap untuk terbang. Tetapi dalam waktu beberapa jam atau bahkan hanya menit, mereka akan menjadi salah satu pemburu udara paling cerdas yang pernah dikenal oleh alam. Capung dewasa memiliki tubuh ramping dan aerodinamis, seolah memang dirancang sangat sempurna untuk kecepatan dan kelincahan. Mereka memiliki dua pasang sayap yang bisa bergerak secara independen, yang hal ini memungkinkan mereka untuk terbang ke depan, ke belakang, menyamping, bahkan melayang di tempat seperti helikopter. Capung bisa berhenti mendadak di udara, lalu bergerak cepat ke arah yang berbeda dalam sekejap. Sayap mereka juga dilengkapi dengan struktur khusus bernama nodus yang berfungsi menyerap getaran dan menjaga kestabilan sayap saat mengepak. Jika kita memperhatikan dengan mikroskop, permukaan sayap capung seperti mosaik kristal rumit, penuh urat dengan rongga kecil yang memperkuat struktur tanpa menambah berat pada sayap. Dengan sepasang sayap yang bisa bergerak terpisah, mereka mampu menciptakan gaya dorong dan angkat yang memungkinkan manuver tajam di udara. Beberapa spesies bahkan tercatat mampu terbang dengan kecepatan antara 55 hingga 60 km per jam, yang hal ini menjadikan mereka sebagai salah satu serangga tercepat di dunia. Namun demikian, capung bukan hanya cepat, mereka juga sangat presisi. Saat mengincar mangsa, mereka mampu menghitung sudut terbangnya dengan akurasi prediktif, lalu menyergap dari arah yang tidak terduga. Mereka bisa berhenti mendadak, melayang di udara, lalu meluncur seperti anak panah. Dan semua itu hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Dan hebatnya, mereka hampir selalu berhasil. Tingkat keberhasilan serangan capung saat berburu mencapai 95%. Dan ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia hewan. Kendati demikian, bukan hanya sayap yang luar biasa. Mata capung adalah salah satu sistem visual paling kompleks dalam kerajaan hewan. Mereka memiliki mata majemuk yang terdiri dari 30 hingga 50 ribu ommatidia, unit penglihatan individual yang memungkinkan mereka mendeteksi gerakan paling kecil sekalipun.
Dengan bidang penglihatan hampir 360 derajat, capung dapat mendeteksi mangsa dari segala arah tanpa harus menoleh. Mereka melihat dunia seperti bola, itulah dunia yang terlihat oleh seekor capung. Capung juga memiliki kemampuan melihat warna yang sangat canggih. Mereka bisa melihat dalam spektrum cahaya ultraviolet yang tidak tampak bagi manusia. Mereka bisa membedakan antara warna yang tampak sama di mata kita, namun berbeda panjang gelombangnya. Ini membuat mereka sangat efisien dalam mengenali mangsa, musuh, serta pasangan. Tidak hanya itu, sistem pernafasan capung bahkan juga dirancang untuk kecepatan. Alih-alih paru-paru, mereka menggunakan trakea, sistem tabung kecil yang langsung mengalirkan oksigen ke jaringan tubuh. Ini memungkinkan mereka mendapatkan suplai oksigen yang cepat dan efisien untuk mendukung gaya terbang mereka yang boros energi. Mereka memiliki struktur otot dan saraf yang luar biasa responsif. Kecepatan reaksi capung terhadap gerakan di sekitarnya hanya membutuhkan waktu sekitar 30 milidetik, jauh lebih cepat dari reaksi manusia. Itulah sebabnya mengapa sangat sulit menangkap capung, sebab mereka selalu satu langkah lebih cepat dari tangan manusia. Di balik keanggunan dan keindahan tubuhnya yang transparan, capung adalah makhluk teknik tingkat tinggi. Perpaduan antara sayap, penglihatan, ketangkasan, dan sistem pernafasan yang mengagumkan pada akhirnya menjadikan mereka sebagai salah satu predator paling efektif di alam liar. Mangsa mereka bisa bervariasi, mulai dari lalat kecil, nyamuk, semut bersayap, kupu-kupu, dan bahkan capung lain yang lebih kecil. Mereka menyerang dengan kaki depan yang berfungsi seperti jaring, menangkap mangsa di udara dan langsung memakannya tanpa mendarat. Tidak ada drama dan tanpa pemborosan energi. Semuanya berlangsung sangat cepat, terukur, dan tentu saja sangat kejam. Tetapi, kehidupan capung bukan hanya tentang kecepatan dan berburu, sebab mereka juga makhluk sosial yang kompleks, terutama dalam hal wilayah. Capung jantan adalah makhluk yang sangat teritorial. Mereka akan memilih satu area yang menguntungkan, biasanya dekat sumber air yang menjadi tempat betina datang untuk bertelur, dan mempertahankan kawasan itu dari capung jantan lain. Pertarungan antar capung bisa berlangsung sangat sengit, penuh manuver udara, dan kadang berujung pada cedera atau kematian. Tetapi ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pasangan serta mewariskan genetika. Saat tiba musim kawin, langit menjadi panggung tarian yang memukau. Kisah cinta capung adalah tarian rumit antara strategi, kekuatan, serta keindahan. Bisa dikatakan, ia bukan sekedar perkawinan, melainkan sebuah upaya penuh taktik untuk memastikan keberhasilan generasi selanjutnya. Dan seperti banyak makhluk lainnya, pejantan capunglah yang melakukan upaya besar. Mula-mula, pejantan akan mendekati betina saat ia terbang atau istirahat di atas daun. Ini menjadi semacam rayuan sederhana tanpa atraksi berlebihan. Kemudian, jika betina menerima, pejantan akan mencengkram bagian belakang kepala betina dengan penjepit khusus di ujung ekornya. Ini disebut sebagai formasi tandem, di mana dalam posisi ini mereka akan terbang bersama, berputar di udara seperti satu tubuh dengan dua pikiran. Lalu, betina akan melengkungkan perutnya ke arah dada pejantan untuk menyentuh alat kelamin sekundernya. Ini adalah posisi kawin yang sebenarnya, sebuah posisi yang menyerupai bentuk hati atau roda dan disebut sebagai wheel position. Disinilah terjadi pembuahan dan bahkan manipulasi sperma.
Dan uniknya, capung jantan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengeluarkan sperma pesaing dari tubuh betina sebelum membuahi. Dengan alat khusus yang terdapat di ujung perutnya, ia bisa membersihkan saluran reproduksi betina dan memastikan bahwa hanya spermanya yang akan membuahi telur. Setelah melakukan perkawinan, capung betina akan bertelur. Terkadang dalam keadaan masih berada dalam cengkeraman jantan, yang hal ini bertujuan untuk menghalangi pejantan lain, atau ketika sedang sendirian. Betina akan menyentuhkan ujung perutnya ke air atau tumbuhan air, meletakkan telur satu persatu hingga mencapai ratusan butir. Tetapi ada sisi yang sangat menyedihkan dari semua ini. Sebab bagi banyak capung, masa dewasa bisa berlangsung sangat singkat, yaitu berkisar beberapa minggu hingga 2 bulan. Beberapa spesies bahkan hanya hidup selama beberapa hari dalam wujud bersayap. Ini artinya kehidupan panjang mereka sebagai nimfa hanya bertujuan untuk menghasilkan satu kesempatan di udara, yaitu terbang, berburu, serta melakukan perkawinan. Bagi capung, kematian datang tanpa banyak peringatan. Sayap yang mulai rontok, otot yang melemah, serta predator yang selalu mengintai di balik bayang daun. Tapi mereka tidak pernah mati sia-sia. Telur-telur yang masih tinggal dan menetas menjadi nimfa akan mengulangi siklus hidup ini sekali lagi. Sebuah warisan kehidupan dalam bentuk lingkaran yang terus berputar. Capung bukan hanya pemangsa indah di udara, sebab disadari atau tidak, mereka adalah penjaga tidak kasat mata bagi banyak ekosistem air tawar. Peran capung sebagai pengendali populasi serangga, indikator kesehatan lingkungan, dan bagian penting dalam rantai makanan menjadikan mereka sebagai salah satu pilar keseimbangan alam. Pertama, capung adalah pengendali hama alami. Mereka memangsa nyamuk sejak tahap nimfa hingga dewasa. Nimfa capung akan memburu larva nyamuk di dalam air, sementara capung dewasa akan menangkap nyamuk dewasa di udara. Dalam satu hari, seekor capung bisa memangsa hingga ratusan ekor nyamuk atau serangga kecil lain. Dan bayangkan, jika sebuah ekosistem tanpa capung, maka populasi nyamuk akan melonjak, dan risiko penyakit seperti demam berdarah, malaria atau Zika bisa meningkat dengan drastis. Lebih dari itu, capung adalah indikator biologis yang sangat sensitif. Karena sebagian besar hidup mereka berada di dalam air, mereka hanya bisa bertahan di lingkungan yang bersih serta tidak tercemar. Ini artinya, jika populasi capung menurun di suatu wilayah, itu bisa menjadi sinyal awal bahwa air di wilayah tersebut mulai tercemar atau ekosistemnya terganggu. Para peneliti sering menggunakan keberadaan capung sebagai parameter biologis untuk menilai kualitas air di sungai, rawa, serta danau. Di sisi lain, capung juga berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk lain. Burung-burung kecil, laba-laba besar, katak, bahkan ikan predator, semuanya menjadikan capung sebagai bagian dari menu mereka. Dengan kata lain, capung berada di posisi tengah dalam rantai makanan, menjaga kestabilan antara populasi serangga kecil serta predator besar. Keunikan lain, capung juga membantu dalam penyerbukan bunga. Meski tidak sehebat lebah atau kupu-kupu, beberapa spesies capung secara tidak sengaja memindahkan serbuk sari saat hinggap di bunga tertentu. Ini adalah kontribusi yang tampak kecil, namun ini jelas berarti dalam ekosistem tropis yang sangat kompleks. Bahkan dalam pertanian, keberadaan capung bisa menjadi alat pengendalian hama alami. Di area persawahan atau ladang yang berdekatan dengan danau atau kolam, capung membantu menekan populasi wereng, kutu daun, serta serangga pengisap lain.
Peran ini jelas semakin penting ketika kita tengah menghadapi kerusakan lingkungan global. Kehadiran capung merupakan sebuah penanda bahwa alam masih bernafas dengan sehat, bahwa air bisa menopang kehidupan, dan bahwa langit masih bisa menjadi panggung bagi penari bersayap. Sayangnya, kehidupan capung tidak pernah terbebas dari ancaman. Meski mereka adalah pemburu tangguh dan berperan penting bagi ekosistem, di sisi lain, mereka adalah buruan yang juga rentan, baik oleh alam dan oleh ulah manusia. Di alam liar, capung memiliki ancaman yang beragam. Saat masih menjadi telur, mereka bisa dimakan oleh kecebong, ikan kecil, atau bahkan serangga air lain. Sebagai nimfa, mereka harus menghadapi ikan predator, capung lain yang lebih besar, burung pemakan serangga, serta laba-laba air. Lalu, sebagai capung dewasa, mereka harus waspada terhadap burung pemakan serangga, laba-laba jaring besar, kelelawar malam, dan bahkan katak lompat yang bisa menyambar dalam sekejap. Namun, ancaman paling mematikan tidak datang dari alam, melainkan dari makhluk paling brutal bernama manusia. Pencemaran air adalah pembunuh sunyi bagi telur dan nimfa capung. Limbah pabrik, deterjen rumah tangga, pestisida pertanian, dan sedimen dari deforestasi membuat air menjadi tempat yang tidak layak huni bagi nimfa capung. Bahkan, sedikit perubahan pH atau penurunan kadar oksigen saja dapat membunuh seluruh generasi capung di satu kolam. Perubahan iklim juga memainkan peran besar. Saat suhu meningkat, siklus air akan berubah. Kolam-kolam akan mengering lebih cepat, curah hujan menjadi tidak menentu, dan musim berkembang biak capung menjadi terganggu. Di beberapa wilayah, pergeseran musim membuat capung muncul lebih awal sebelum mangsa mereka tersedia. Dan akibatnya, tingkat kematian capung meningkat dengan drastis. Ini masih ditambah dengan perusakan habitat basah yang menjadi ancaman struktural yang lebih permanen. Kolam, rawa, dan sungai kecil yang menjadi tempat capung berkembang biak terus dibabat untuk dijadikan pemukiman, perkebunan, atau area industri. Padahal, tanpa habitat air yang stabil, siklus hidup capung bisa terputus. Dan dengan terputusnya siklus hidup mereka, kita tidak hanya kehilangan serangga bersayap indah, tetapi juga kehilangan penyeimbang ekosistem lokal. Ironisnya, meskipun capung membantu manusia dalam mengendalikan nyamuk dan hama, manusia justru tanpa sadar menghilangkan mereka. Dunia modern dengan segala teknologinya seolah lupa bahwa keseimbangan alam dibangun oleh makhluk-makhluk kecil yang tidak pernah menuntut bayaran, di mana mereka hanya meminta sedikit ruang untuk bertahan hidup.